inilah pengalaman pertama saya memegang uang dolar Singapura atau uang selain uang Indonesia, guys. Jadi ini sebanyak 34.000 dolar Singapura, guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini, Bres Harifa. Selamat datang di channel saya. Kita berjumpa kembali dan dimanapun kawan-kawan berada pada saat ini, semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman saya yang dimana kejadiannya pada malam hari ini tadi, guys. Dan dimana video ini bertujuan untuk membagikan pengalaman serta materi-materi buat kawan-kawan semuanya. Jadi pada saat ini tadi saya berjumpa dengan orang asing atau orang luar negeri, guys, yang dimana berasal dari India dan mereka stay di Singapura untuk kerja di sana, dan mereka pada hari ini telah tiba di Indonesia untuk berpariwisata. Jadi dimana cerita atau pengalaman pada saat ini saya mendapatkan sebuah atau kertas, guys. Jadi kertasnya ini guys, dolar Singapura. Dan mungkin kawan-kawan bertanya, kenapa saya bisa mendapatkan uang Singapura ini, guys, atau dolar Singapura ini. Jadi saya akan menceritakan kepada kawan-kawan semuanya, dan sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi begini dia, guys. Ini adalah pengalaman pertama saya mendapatkan atau memegang uang dolar Singapura, guys. Jadi saya akan menceritakan kepada kawan-kawan semuanya kenapa saya bisa mendapatkan uang dolar Singapura ini. Kebetulan pada saat ini saya dinas malam atau jaga malam, dan seperti biasanya saya stay atau udah berada di tempat kerja jam 7 malam, guys. Saya tiba di tempat kerja atau sudah serah terima. Kisaran jam 8 malam ada nasabah yang dimana tadi saya mengatakan bahwasanya mereka berasal dari negara Singapura. Mereka tadi ada 2 orang datang. Sebelum mereka datang itu atau memasuki ruangan mesin ATM, salah satu dari mereka menyapa saya dengan mengatakan selamat malam dalam bahasa Inggris, dan yang satunya masuk di dalam mesin ATM untuk melakukan transaksi, dan yang satunya duduk di luar menunggu kawannya. Jadi saya membiarkan bahwasanya saya berpikir orang Singapura ini atau orang asing ini melakukan transaksi seperti misalnya penarikan tunai atau transaksi transfer atau segala macam yang berhubungan dengan mesin ATM. Beberapa saat kemudian yang melakukan transaksi di mesin ATM tadi keluar menghampiri saya, dan sebelum dia sampai di depan saya langsung berdiri dan mengatakan kepadanya, apakah ada yang bisa dibantu? Lalu dia menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris, dan dia berkata panjang lebar mengenai masalah ATM-nya. Saya kurang paham juga, guys, apa yang dikatakan tersebut, sehingga dia berkata panjang lebar, dia menggunakan bahasa Inggris. Dan pada saat dia berkata itu, guys, dengan menggunakan bahasa Inggris, saya tetap menatap dan mendengarkan dan memperhatikan apa kosakata yang dikatakannya tersebut, guys, sehingga saya seperti mengerti apa yang diucapkan itu, guys. Jadi setelah dia berkata panjang lebar gini entah apalah yang dibilang itu, guys, saya bingung, guys. Saya tetap memperhatikan dan tetap berjiwa profesional bagaimana cara menghadapi nasabah biasa. Begitu juga sifat atau sikap saya pada saat itu, guys. Dikarenakan saya lama merespon apa yang dikatakannya tersebut, guys, dia bingung juga sampai menggaruk kepala gitu kan, bagaimana entah apa yang dirasakannya pada saat itu, guys. Lalu saya langsung sikap, guys. Di saat dia menggaruk kepala itu, saya langsung mengambil handphone saya, langsung saya membuka Google Chrome, dan saya mengambil atau mengetik terjemahan yang dimana translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi saya langsung memberikan handphone saya kepadanya untuk mengetik atau apa yang dikatakannya tersebut, sehingga dia mengetik, dan pada akhirnya baru saya mengerti, guys, ketika atau setelah dia mengetik dan mengucapkan apa yang dikatakannya dari tadi itu, guys, sehingga saya membacakan translate atau terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tersebut. Ternyata, guys, permasalahannya mengenai uang dolar Singapura, guys. Dia mengatakan bahwasanya dia mempunyai uang dolar Singapura dan dia menyetor di mesin ATM dan menjadikan rupiah, guys. Dan pada saat itu saya langsung mengatakan kepadanya bahwasanya di mesin ATM atau Bank Panin tidak bisa menyetor atau melakukan transaksi menyetor dari uang Singapura ke rupiah, guys. Jadi saya mengatakan itu, dan saya arahkan dia kalau mau untuk menggantikan dolar Singapura ke Indonesia itu, kita harus datang langsung ke kantornya. Setelah saya menjelaskan bahwasanya tidak bisa
menyetor uang Singapura ke mesin ATM. Lalu mereka bingung guys, mereka sambil menggaruk kepala bagaimana cara solusinya, dan dia lalu mengambil handphone saya dan mengatakan kepada saya, bagaimana solusinya Pak supaya bisa menjadi uang rupiah, uang dolar ini, dikarenakan kami baru sampai di Indonesia, kami tadi dari Singapura ke Indonesia untuk berpariwisata atau jalan-jalan, jadi kami tidak memegang sama sekali uang rupiah. Dan lanjut, kawannya mengambil handphone saya lagi dan berkata bahwasanya mereka ke supermarket pada saat ini untuk belanja, mereka belum makan. Soalnya mereka telah datang ke restoran tetapi tidak menerima uang dolar Singapura di restoran tersebut guys. Jadi mereka bingung bagaimana cara solusinya. Pada saat itu juga salah satu dari kawannya mengeluarkan uang kertas yang dimana harganya atau nominal 50 dolar Singapura guys. Dia menunjukkan kepada saya bahwasanya kami mempunyai uang, dan saya melihat juga masih ada uang di dalam dompetnya atau uang Singapura tersebut. Jadi yang dia berikan kepada saya atau yang dinampakin kepada saya itu yang 50 dolar Singapura guys. Dia menunjukkan kepada saya dengan berbahasa Inggris dan menerjemahkannya di Google guys. Lalu kawannya membuka Google dan membandingkan uang dolar Singapura ke rupiah guys. Dia menampakkan kepada saya atau menunjukkan kepada saya bahwasanya uang yang 50 dolar Singapura ini seharga 581.000 sekian guys. Jadi dia menampakkan kepada saya dan ia bertujuan untuk menukar guys. Saya memberikan mereka rupiah, mereka memberikan kepada saya uang dolar guys. Dan pada saat itu saya langsung bingung bagaimana merespon ini, bagaimana menjawab yang dikatakan kawannya ini. Jadi saya dikarenakan merasa kasihan atau prihatin, lalu saya mengambil handphone tadi, saya membuka Google Translate tadi atau terjemahan tadi, saya mengatakan kepada mereka, sebentar biar saya cek dulu saldo saya kalau ada. Dan saya di situ merasa bingung guys, bagaimana solusinya, dikarenakan apalagi ini sudah tanggal tua, jadi bagaimana cara membantu orang abang ini. Saya merasa kasihan juga. Lalu saya masuk ke dalam mesin ATM dan mengecek saldo saya. Setelah saya cek, saya kembali lagi dan mengatakan kepada abang itu bahwasanya saya hanya mempunyai 400.000 rupiah dan saya tidak mempunyai uang selain itu. Dan dikarenakan orang abang yang dimana baru sampai di Indonesia atau di Batam, jadi saya akan membantu dan memberikan solusi sedikit, dan saya tidak bisa membantu dengan sepenuh yang 50 dolar itu bang. Jadi saya hanya atau memiliki 400.000 rupiah saja. Setelah mereka mendengarkan apa yang saya katakan tersebut melalui Google Translate itu, mereka sangat apa guys, gembira gitu. Tanya, oh ya, entah apa yang dibilangnya dalam bahasa Inggris guys. Sampai mereka senyum gitu kepada saya kan. Sampai diambil lagi telepon atau HP saya, diketik-ketik lagi, katanya nggak apa-apa pak, saya terima aja. Kami sangat membutuhkannya pada malam hari ini untuk belanja di supermarket. Dan pada saat itu guys, saya memberikan kepada mereka uang 400.000 rupiah dan mereka memberikan kepada saya uang dolar Singapura sebanyak 34.000 dolar atau berapa gimana bacanya itu guys, 34.000 dolar Singapura gitulah. Jadi dia memberikan kepada saya, kami melakukan transaksi atau saling tukar gitu. Lalu mereka sangat bahagia pada saat itu guys, yang dimana 34.000 dolar Singapura ini seharga kalau dirupiahkan itu menjadi 405.000 rupiah saja. Jadi mereka atau saya untung 5.000 aja guys. Padahal dikarenakan saya lagi kosong juga guys, hanya pas-pasan uang di ATM atau hanya 400.000, uang cash juga tidak ada dikarenakan udah tanggal tua. Jadi kata mereka nggak apa-apa kalau lebih 5.000, itu kami ikhlaskan. Dan semoga yang kamu lakukan ini kepada kami semoga berganda atau begitu, misalnya dapat rezeki melimpah gitu guys, sampai dia berdoa gitulah, entah apa yang dibilangnya dalam bahasa Inggris guys. Jadi katanya intinya mereka respect dan mereka tidak percaya bahwasanya masih ada orang Indonesia yang ingin baik hati seperti yang kita lakukan pada saat ini. Tetapi pada saat itu ya saya biasa aja, intinya saya hanya membantu saja dan memberikan solusi ya, dikarenakan itu solusi dari saya tidak memenuhi
yang mereka katakan tersebut, ya segitu aja kemampuan saya. Jadi intinya mereka sangat bahagia pada saat itu tadi guys, sampai senyum-senyum dan bersalaman antara kami, sehingga mereka mengatakan mereka izin pamit dulu untuk belanja di supermarket guys. Inilah pengalaman pertama saya memegang uang dolar Singapura atau uang selain uang Indonesia guys. Jadi ini sebanyak 34.000 dolar Singapura guys. Jadi baru pertama ini saya memegang uang seperti ini. Jadi begitulah video yang kita bahas kali ini guys, atau pengalaman yang saya rasakan pada saat ini dan membagikan kepada kawan-kawan semuanya, dan kita bisa mengambil hikmatnya apa yang sedang kita lakukan pada saat ini, yang dimana untuk kita telah membantu orang atau orang asing yang dari luar negeri datang ke Indonesia, di negara kita akan membantu dan memberikan solusi ketika mereka membutuhkan, dan itu harus kita pastikan bahwasanya harus bertujuan baik apa yang dia minta bantu kepada kita. Jadi itu hikmahnya guys, kita bisa membantu orang dan memberikan solusi dan jalan keluar bagaimana memecahkan masalahnya guys. Itulah suka duka seorang satpam atau security ketika sedang dinas dan bertemu dengan orang asing atau orang luar negeri yang dimanapun berasal dari negaranya. Ketika berhadapan dengan kita mencari solusi bagaimana cara menjawab apa yang mereka katakan tersebut guys. Kita di media sosial mencari solusi-solusinya, mungkin pada saat ini sudah berkembang, atau mengenai media sosial ini kita bisa mencari seperti translate tadi atau terjemahan tadi guys. Dan untungnya ada media sosial atau alat canggih untuk membantu kita untuk menerjemahkan apa yang mereka katakan tersebut guys. Jadi kita berterima kasih untuk yang menciptakan atau yang memberikan alat bantu tersebut, dan kita juga berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Dia memberikan kepada kita pola pikiran yang baik dan pola pikir pengetahuan tentang memecahkan masalah-masalah guys. Oke guys, demikian video yang kita bahas kali ini, semoga bermanfaat dan menjadikan pengalaman kepada kawan-kawan yang menonton video ini. Jika terjadi ke depannya masalah seperti yang saya hadapi pada saat ini, silakan ambil yang berjiwa atau bersifat positif guys, dikarenakan kita tidak tahu ke depannya bahwasanya kita akan menjalankan atau menerima seperti kenyataan yang saya alami pada saat ini guys. Oke guys, terima kasih telah berkunjung dan menonton video saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan kata yang kurang, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya dari Kepulauan Riau, salam sehat. Rafu.